Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Ummahat dan ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah, minggu ini insya Allah kita bertemu kembali dalam kajian rutin mingguan bersama Ummahatul Janati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara untuk minggu ini yaitu yang pertama adalah tilawati dan dilanjutkan dengan tahsin Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Hasunah. Kepada pemateri kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita masih bisa diberikan kenikmatan yang luar biasa, yakni bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada duanya, yang tiada tandingnya, karena ini adalah kenikmatan bagaimana kemudian kita bisa merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya kita panjatkan dan kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un ya, serta kita senantiasa selalu berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar puasanya Ummahatul Janati yang dirahmati oleh Allah? Semoga kita semua menjadikan puasa Ramadan ini menjadi puasa yang senantiasa terus berada di dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita merasa bahwa kita menjadi orang yang sangat amat beruntung karena Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya sebagai bulan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah bunda-bunda, Ummahatul Jannati rahimakumullah ya. Pada kesempatan kali ini karena kita berada di bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Pada kesempatan pekan ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan beribadah di bulan Lailatul Qadar ya. Pada malam Lailatul Qadar yang insya Allah saya ambil pembahasan ini dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, marilah sama-sama kita simak beberapa dalil ya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis yang membahas terkait dengan keutamaan dari malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar di mana Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar atau kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfis syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Masya Allah. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan malam penuh dengan kemuliaan. Dan tentunya malam ini jangan sampai terlewat ya Ummahatul. Kenapa? Karena malam ini adalah malam penuh dengan keberkahan, di mana Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Muttafaq alaih ya. Barang siapa beribadah pada malam Qadar karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita semua ya ummahat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah malam yang tidak pernah ada tandingannya ya. Ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan karena satu-satunya malam yang akan menghapus ya, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maukah kemudian kita mengabaikan malam ini? Tentunya bagi orang-orang yang terketuk hatinya dengan iman, dia tidak akan mungkin melepaskan atau meninggalkan atau bahkan melalaikan malam Lailatul Qadar ini. Tentunya ini menjadi sebuah malam yang dinanti-nantikan bagi kita sebagai umat manusia yang hendak meraih tujuan sempurna di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya ummahat yang dirahmati oleh Allah, kita pasti bertanya-tanya, kapankah kemudian malam Lailatul Qadar itu akan datang? Sehingga kita benar-benar akan menyiapkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kapan? Di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya dikatakan bahwa sesungguhnya beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpikan Lailatul Qadar itu turun pada 7 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, menurutku impian kalian itu benar-benar tepat. Pada 7 malam terakhir, maka barang siapa ingin mencari Lailatul Qadar, sebaiknya ia bersungguh-sungguh beribadah pada 7 malam yang terakhir. Bahkan
dari hadis Aisyah ya, ia bercerita bahwa wan Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, Rasulullah SAW ini telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhiri min Ramadan. Ya, dikatakan bahwa di sini Rasulullah SAW tuh senang banget atau giat sekali ya beritikaf pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Katakan di sini. Wa yaqulu ya, lalu kemudian Rasulullah SAW tuh bersabda, taharrau lailatal qadri fi ashril awakhiri min Ramadan ya. Ini ada hadis muttafaq alaih di mana dikatakan bahwa bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini menandakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjemput malam Lailatul Qadar ini tidak lain adalah melakukan itikaf ya di 10 malam terakhir. Ya, jadi kapan waktunya? 10 malam terakhir. Lebih jelasnya kapan? Nah, dikatakan dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar pada malam-malam gasal atau ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi di sini dikatakan berarti 21, 23 gitu ya. Terus kelipatan ganjil sampai kemudian tiba akhir Ramadan. Bahkan dikatakan di sini apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian bisa kita itiba, bisa kita ikuti untuk kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar itu. Apa yang bisa dilakukan? Tentunya kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari hadis Aisyah. Ia berkata, ketika tiba 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW ini rajin sekali menghidupkan malam. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pertama menghidupkan malam ya, makanya Rasulullah tadi senantiasa beritikaf ketika melakukan menjemput malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua, tidak hanya ketaatan itu dilakukan sendirian oleh Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah tidak lain adalah membangunkan keluarganya. Jadi bersama-sama meraih ketakwaan di malam yang penuh keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar bersama keluarga. Lalu kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan yang terakhir adalah mengencangkan ikatan kainnya. Maksudnya mengencangkan ikatan kainnya itu terus senantiasa bermunajat kepada Allah ya, terus senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua masyaallah ya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW ini adalah manusia termulia yang memberikan contoh terbaik, teladan terbaik bagi kita. Nah, tentunya ini menjadi teguran bagi saya juga ya ummahat ya. Sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kemudian kita jangan pernah merasa bahwa saya akan bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Belum tentu. Cobalah berpikir bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Kencangkan terus ibadah kita, kencangkan terus takarub kita kepada Allah. Siapa tahu kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak merasakan nikmat bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Ini menjadi muhasabah bagi kita semua tentunya untuk senantiasa mengingat bahwa tidak boleh seorang muslim itu untuk berandai-andai, tulul amal, nggak boleh panjang angan-angan. Dia merasa bahwa Ramadan depan aja deh, Ramadan nanti aja deh. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang oleh Allah. Tulul amal itu tak boleh gitu ya, harus ditinggalkan. Ya. Lalu kemudian selain beribadah ya, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dilakukan oleh kita yang kemudian kita teladani dari Rasulullah, itu tidak lain adalah di sini dari hadis Aisyah, ia bercerita, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika seandainya saya mengetahui malam itu adalah malam Qadar? Apa yang harus saya baca pada malam itu? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'anni. Ya Allah,
Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang menyukai ampunan. Aku mohon padamu, ampunilah aku ya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim itu juga boleh ya. Tapi di sini redaksinya adalah Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, maafkanlah dosaku ya Allah. Ini adalah kata-kata yang sangat amik gitu ya, yang sangat cantik, yang sangat bagus gitu. Kenapa? Karena ini adalah kata-kata memohon kepada Allah sebagai hamba yang begitu berlumuran dosa. Tentunya menjadi koreksi bagi kita juga. Selama 11 bulan kita telah melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sudah waktunya kita untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama ya Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Dan ingatlah, jika ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia, sanggupkah kemudian kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama ini? Maka sudah sepatutnya kita mengamalkan aktivitas bertakarub kepada Allah dan senantiasa terus menyeru kepada kebaikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selaku manusia tentunya banyak khilaf dan salah. Ya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa berguna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan berkah dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat dan Ukhti Fillah, tidak lupa juga kami mengingatkan bahwa setiap minggunya Ummahatul Jannati mengadakan kuis secara online melalui sosial media Facebook dan juga Instagram. Untuk itu silahkan follow Instagram dan Facebooknya, dan juga subscribe YouTube-nya untuk terus mengikuti kajian mingguan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Ummahat dan Ukhti Fillah yang telah mengikuti kajian minggu ini. Saya Sylvia Ersofa, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan perbuatan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan beristighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.